apakah pelajar, mahasiswa, atau bisa jadi anak-anak. Nah, setelah kita ngeset nih goals dan audiens kita itu siapa, nanti bisa ngebantu kita untuk meletakkan poster itu kerasa simetris. Sebentar, membangun sebuah komposisi yang dinamis, terus menarik perhatian audiens juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BSI sekalian. Semoga kita dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hikmayandari. Saya UX designer dari tim akademik. Dan kali ini saya berkesempatan untuk membawakan materi Tech Talk dengan judul Design Composition Making Impactful Poster. Nah, sebelumnya pernah nggak sih teman-teman tuh mikir gimana ya cara buat poster yang eye-catching dan oke dan impactful juga kepada para pembacanya gitu. Nah, kalau teman pernah berpikir seperti itu berarti kita sama. Nah, karena itu sekarang ayo kita sama-sama bahas hal-hal apa aja sih yang kita butuhkan dalam membuat komposisi di poster itu supaya lebih impactful kepada para pembacanya. Nah, oke. Yang pertama-tama, apa sih definisi dari komposisi itu? Nah, komposisi itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyatukan beberapa elemen menjadi satu kesatuan. Nah, karena pada materi pada kali ini akan berfokus kepada komposisi desain, seperti penjelasan sebelumnya, komposisi kan merupakan kesatuan dari beberapa elemen. Nah, jadi di sini ada beberapa elemen yang akan kita bahas. Di antaranya ada balance and symmetry, hierarchy, typography and emphasis, color, contrast and readability, dan yang terakhir ada white space dan simplicity. Nah, sebelum kita membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat komposisi pada sebuah poster, itu pertama kita harus ngedefine di objektif untuk poster itu. Jadi kita harus menentukan apa nih objektif yang ingin kita sampaikan melalui poster. Nah, yang pertama kita tuh harus ngeset the goals. The goals dari poster itu tuh apa? Apa yang pengen kita achieve dari kita menyampaikan di poster itu. Nah, yang kedua, kita harus menentukan audiens kita siapa. Apakah pelajar, mahasiswa, atau bisa jadi anak-anak. Nah, setelah kita ngeset nih goals dan audiens kita itu siapa, nanti kita bakal tahu dan bakal ngelis kebutuhan apa aja sih berdasarkan goals dan audiensnya itu. Nah, kebutuhan ini nih bermacam-macam ya. Mungkin kalau misalkan poster bisa mengenai redaksi gitu. Nah, audiens satu dan lainnya kan pasti berbeda. Misal audiens ke anak-anak atau ke pelajar atau mahasiswa itu kan pasti memiliki kebutuhan redaksi yang berbeda. Nah, selain redaksi itu juga nanti ada semacam mungkin elemen tambahan seperti foto untuk nge-enhance di posternya itu atau ada elemen-elemen lainnya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pertama kali itu kita langsung masuk ke balance and symmetry. Nah, di balance and symmetry ini dalam poster desain ini memberikan sense of harmony dan stabilan atau keseimbangan di poster kita nanti itu. Lanjut. Nah, keseimbangan itu gimana sih cara mendapatkan keseimbangan itu? Keseimbangan itu dapat kita dapatkan jika penyusunan dari positive elements dan negative space yang kita atur itu
nggak ada yang mendominasi dari satu sama yang lainnya. Nah, yang dimaksud sama positive elements dan negative space itu apa sih? Nah, misal contohnya di tulisan ini aja ya. Positive elements-nya itu gambar ini atau ini aset-aset kayak yang kotak-kotak ada warna-warni ini bisa kita sebut sebagai positive elements, dan negative space itu adalah area yang kosong atau apa ya, breathing area gitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tipe dari balance and symmetry. Di antaranya itu ada symmetrical balance, asymmetrical balance, radial balance, dan mosaic balance. Nah, ini kita bahas. Yang pertama tuh ada symmetrical balance. Nah, di symmetrical balance ini kita apa ya? Oke, symmetrical balance ini bisa apa yang ngebantu kita untuk meletakkan poster itu kerasa simetris. Sebentar. Jadi dapat dikatakan suatu poster symmetrical balance, misal dalam apa ya, contoh di poster ini, jika kita tarik sumbu Y di tengah-tengah, kan ini poster bakal kebagi menjadi dua. Nah, ada bagian kiri dan bagian yang kanan. Nah, konten dari bagian kiri dan kanan itu beratnya atau isinya itu sama. Nah, samanya gimana gitu? Misal contohnya ini kalau kita bagi dua, ini kan kanan kiri itu sama-sama ada laptop MacBook Air-nya ya. Dan kalau misalkan kebelah pun ini yang di tengah bakal kebelahnya sama gitu. Ya, make sense ya? Oke. Kira kayak gitu sih, semoga teman-teman. Terus lanjut ke asymmetrical balance. Di asymmetrical balance ini adalah balikan dari symmetrical balance. Di asymmetrical balance ini akan apa ya, menunjukkan ketidakseimbangan per sisinya gitu. Misal dari poster Vertigo ini kita bisa lihat kalau poster ini lebih cenderung berat di sebelah kanan bawah, dan sedangkan yang kiri itu lebih banyak negative space-nya. Nah, di asymmetrical balance ini bisa kita imbangin dengan memberikan focal point. Nah, di sini focal point-nya ada ini perempuan yang ada di sini. Nah, jadi ini focal point-nya tuh nge-leads ke bawah ke sini gitu. Ini pointer aku kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke. Nah, mungkin teman-teman mikir, loh, kok asymmetrical tapi kok balance gitu. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, yang dikatakan balance itu jika positive elements atau negative space-nya itu punya keseimbangan yang sama. Nah, di sini mungkin positif elemennya itu berat ke sebelah kanan. Nah, tapi di ujung kiri sini negative space-nya itu tuh juga sama beratnya, maksudnya sama luasnya dengan positive elements. Nah, itu kenapa asymmetrical itu dikatakan tetap balance atau seimbang gitu, walaupun nggak stress. Nah, selanjutnya ini ada radial balance. Radial balance itu simpelnya semua focal point atau fokus itu langsung tertuju di tengah-tengah poster kita gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi itu kayak waktu audiens atau pembaca lihat poster kita, ya kita langsung tahu nih arahnya kemana, ke tengah sini gitu. Terus lanjut, itu yang terakhir ada mosaic balance. Nah, mosaic balance ini konsepnya adalah antara positif elements dan negatif elementsnya itu sama, seimbang, dan di antara di antara semua elemennya ini tuh nggak ada yang nggak ada yang emphasize gitu, nggak ada yang menonjol. Jadi misalnya kan sebenarnya ada tulisan Tyson kan, kayak itu tuh sebenarnya imbang juga kan ya, imbang juga sama si gambar yang ada di balik tulisan Tyson-nya itu. Jadi sebenarnya si Tyson-nya sendiri ini tuh sebenarnya nggak ke-emphasize, tapi si gambarnya juga nggak gitu. Jadi ini bikin kita feel-nya feel-nya merata gitu kali ya. Jadi nggak ada yang ke highlight kita harus ngeliat kemana gitu.
Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan yaitu di hierarki, typography, and emphasize. Nah, di bagian ini itu sangat krusial karena di bagian ini juga itu tuh yang pertama kali memandu audiens kita untuk melihat apa sih yang perlu pertama kali dibaca. Kayak aku tuh baca mulai dari mana ya ini posternya gitu. Nah, untuk menentukan hierarki dan apa yang harus di-emphasize, itu kita harus ngedefine dulu nih, each elemennya apa aja. Mana yang primary, mana yang secondary, dan mana yang tertiary. Nah, di primary elemen ini, di primary element, apa sih yang dikatakan primary element? Adalah elemen yang pertama kali dilihat sama audiensnya. Misal bisa jadi primary elements itu biasanya judul yang paling size-nya tuh yang ukurannya lebih yang paling besar di posternya itu. Nah, itu bisa jadi title atau judul atau bisa di itu kayak logo juga bisa, lambang atau apa tuh namanya kayak tagline kayak gitu. Nah, terus yang secondary elemen. Nah, fungsi dari secondary elemen ini adalah nge-complement atau melengkapi fungsi dari primary elemennya. Misal contohnya dalam sebuah produk tuh misal ada poster buat produk, misal ada tagline-nya apa ya, just do it kayak Nike gitu misal. Terus secondary elemennya itu bisa jadi si fotonya, foto dari produksi Nike itu apa? Sepatunya gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada tertiary element. Tertiary element ini fungsinya adalah nge-enhance si primary dan secondary. Sebenarnya tertiary ini ada juga nggak apa-apa, kalau ada juga bagus gitu. Nah, yang termasuk tertiary ini yang kayak gimana sih gitu? Misal ada fine details. Fine details ini nggak cuma berupa aset-aset yang mempercantik di sebuah poster ya, bisa jadi kayak deskripsi tentang spesifikasi sebuah produk yang kita buat posternya itu, atau hal-hal kecil yang melengkapi si primary dan secondary-nya ini. Nah, lanjut ini contohnya ini ada apa? Ada poster iPad Pro sama yang ini yang kedua tuh ada burger. Nah, ini kalau misalkan kita analisa di sini iPad Pro dan tagline yang bertenaga super berkat itu termasuk primary elemen dari posternya tersebut. Nah, yang secondary elemen ini bisa si gambar. Jadi gambar ini menjelaskan iPad Pro tuh yang mana sih? Ya yang ini, gambar yang ini gitu. Nah, terus kita bisa lihat nih ada tulisan performa menakjubkan bla 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 ini bisa kita kita masukin ke tertiary element. Dan yang si beli sekarang ini kan masuk CTA itu bisa jadi ini tuh secondary element gitu. Nah, lanjut yang di poster kedua. Ini kalau misalkan kita pertama kali lihat, kita juga pasti langsung ketuju ke special promo 50%. Nah, itu yang pertama kali yang kita lihat, nah itulah yang disebut primary element. Nah, jadi ini primary elemennya adalah si special promo ini. Terus secondary-nya yang mengkomplement special promo 50% tuh apanya gitu. Ya ini dengan dengan memberikan elemen sebuah gambar burger, jadi yang promo itu ya burger gitu. Nah, terus ini juga ada tambahan elemen tersier dan yang ini ada CTA yang bisa merujuk ke secondary elemen. Nah, kalau dari poster nih, kita nggak jauh-jauh sama yang namanya tipografi. Nah, apa sih tipografi itu? Tipografi itu adalah suatu cara kita untuk menyusun sebuah huruf dan teks supaya kopinya yang kita buat atau redaksi yang kita buat itu mudah dibaca dan jelas dan menarik ke readernya atau ke audiens kita gitu. Nah, kalau dari tipografi itu pasti nggak jauh-jauh dari typeface sama font style. Nah, di sini ada nggak teman-teman yang masih bingung apa bedanya typeface sama font style gitu? Nah, sebenarnya beberapa mungkin masih ada yang keliru. Kadang aku juga masih sering dengar, ini nama fontnya apa ya?
terus dijawab nih sama si B, "Oh, ini fontnya namanya Calibri," gitu. Nah, itu mungkin teman-teman masih keliru. Nah, jadi itu sebenarnya typeface itu apa? Typeface itu adalah jenis huruf. Nah, di typeface sendiri itu kita ada 3 yang biasa kita kenal. Yang pertama tuh ada serif, sans serif, sama typeface dekoratif. Nah, perbedaan serif, sans serif, dan dekoratif itu apa gitu? Nah, untuk typeface yang serif itu aku nggak tahu ya bener apa nggak, aku lupa. Tapi serif itu artinya tuh ada yang punya tail atau buntutnya ini loh, ada lengkungannya gitu. Itu apa ya? Font-font yang font-font lagi. Aduh, saya juga yang salah. Typeface yang ada lengkungannya itu dinamakan serif. Dan yang nggak ada lengkungannya itu dinamakan sans serif. Contohnya yang serif ini ada Times New Roman, dan yang sans serif ini contohnya adalah Poppins. Dan untuk dekoratif typeface itu dia selain 2 ini, misal kayak handwriting atau apa ya? Ya handwriting, atau ada kan kayak yang kreatif typeface gitu, yang bisa jadi itu juga dibuat apa ya? Dibuat sendiri atau manual gitu. Nah, terus lanjut, tadi kan udah tuh typeface. Nah, ini lanjut ke font style. Nah, jadi font style itu adalah bagian dari typeface. Nah, tapi dia itu lebih nge-refer ke ketebalan, ketipisan dari sebuah typeface. Nah, ini contohnya ada Poppin Lights, ada Poppin Mediums, ada Poppin Bold, atau misal Poppin Lights Italic. Nah, font style itu lebih merujuk ke situ. Oh ya, di poster juga tuh kita yang harus diperhatiin ya dari di tipografinya itu, kalau bisa kita menghindari menggunakan typeface lebih dari 3 jenis gitu. Kenapa seperti itu? Soalnya kalau kita menggunakan lebih dari 3 jenis typeface itu bakal mempengaruhi keseimbangan sama titik fokus dari audiens kita atau reader kita. Nah, lanjut kita masuk ke color, contrast, and readability. Nah, si color, contrast, and readability ini tuh membangun sebuah komposisi yang dinamis, terus menarik perhatian audiens juga, dan memberikan kesan suatu sentimen ke audiens atau reader kita. Nah, untuk pemilihan warna ini bisa dibilang sangat krusial juga, sama seperti hierarki dan yang lainnya. Nah, dengan warna kita ngedefine identitas kita kepada audiens. Kayak kita kan mau memberikan kesan ke audiensnya. Nah, jangan sampai kita tuh salah pemilihan warna, jadi orang tuh jadi bingung atau ambigu sama identitas kita gitu. Misal contohnya, kita mau ngebuat poster tentang alam, atau kayak misalkan go green apa-apa gitu. Tapi ternyata kita milih color-nya warnanya merah gitu. Itu kan agak membuat ambigu ya. Kan maksudnya nature itu kebanyakan direpresentasikan dengan warna hijau gitu. Kok tiba-tiba kamu membuat misal kampanye go green atau apa tapi pakainya warna merah. Ya sebenarnya nggak salah itu ya, tapi mungkin kurang tepat. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung nih, terus cara milih warna biar nggak salah paham itu gimana ya gitu, yang nggak bikin salah paham. Nah, pertama mungkin teman-teman tuh bisa nge-identify diri nge-identify kita tuh mau dilihatnya tuh seperti apa gitu. Misal kalau misalkan ya tadi misal kita mau buat yang nature itu kan warna hijau tuh udah melekat banget ya sama hal-hal yang alam, atau misal kita mau misal kayak tentang pendidikan itu bisa juga pakai warna biru karena itu melambangkan kaos, atau misal kayak kesehatan pakai warna biru itu juga melambangkan ketenangan, memberikan ketenangan dan identitas kita ke audiens. Nah,
selanjutnya kalau misalkan teman-teman masih bingung, di color ini ada yang namanya color teori. Nah, di color teori ini adalah beberapa kombinasi warna yang bisa ngebantu teman-teman dalam pemilihan warna. Nah, di sini ada 4, ada analogous color, ada complementary, triadic, dan monochromatic. Nah, untuk yang pertama, yang analogous color ini, di warna kombinasi ini itu tuh bisa menciptakan apa ya, harmoni pada warna poster kita. Nah, gimana cara kita membeli analogous color itu, misal kita punya color wheel, misal teman-teman mau warna apa ya, misal yang tadi baik lagi pengen buat poster tentang alam, bisa kita ngambil warna biru lagi, warna hijau. Nah, terus nanti kita ambil warna 3 atau 2 warna di sebelahnya ini. Warna hijau, terus ini ada hijau tua dan biru muda. Nah, ini tuh warna yang apa ya, yang aku juga sering pakai. Mungkin bukan di desain sih, mungkin kalau misalkan aku membuat ilustrasi atau apa, karena warna ini nih nggak pernah gagal. Nggak pernah yang tiba-tiba, kok ini campuran warnanya sakit mata tuh, enggak. Ini warna yang selalu berhasil. Terus lanjut, ini ada complementary color. Si complementary color ini sifatnya adalah mengkomplement atau saling melengkapi satu sama lain. Kayak misal complementary color itu adalah warna yang berseberangan dengan warna yang kita pilih. Misal kita ambil warna hijau, komplementarinya adalah warna merah. Atau misal ungu, komplementarinya ini warna kuning. Nah, si ungu dan si kuning ini saling melengkapi, kayak saling nge-popping out satu sama lain gitu. Nah, lanjut ke yang ketiga, ini ada color teori namanya triadic. Nah, ini nih kalau kita pakai kombinasi warna ini dapat apa ya, menciptakan well balance dalam sebuah warna gitu. Nah, caranya gimana? Cara ngambilnya? Misal teman-teman nih ada color wheel, ya buat aja nih segitiga kayak gini. Itu iya nggak ya? Iya. Kok nggak salah. Nanti kita buat segitiga kayak gini. Nah, warna dari yang 3 titik ini itu bisa digunakan untuk menciptakan yang apa ya, well balance color tadi itu. Dan yang terakhir ini ada monokromatik. Nah, di monokromatik ini sebenarnya ini apa ya, menciptakan apa, dengan pemakaian monokromatik ini bisa melambangkan apa ya, sifat yang simplicity and clean gitu. Dan cara ngambil warna monokromatik itu mudah. Misal kita pick aja satu color dan kita tinggal tambahin nih gelap terang. Jadinya kan misal kok kita ngambil warna biru gitu. Biru nanti tambahin aja gelap terangnya. Jadi nanti paling biru tua sampai ke biru yang paling muda gitu. Nah, oke, ini adalah contoh-contoh penggunaan color teori yang tadi aku jelasin sebelumnya. Nah, ini bisa kita lihat di apa ya, poster ya Kung Fu Panda. Ini dia menggunakan color teori analogus. Di sini dia pakai warna merah, oranye dan kuning. Nah, dari sini tuh apa ya? Aku sih ngeliatnya ini apa ya, membawa lagi kayak feel-nya tuh nyatu aja gitu semuanya. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, terus lanjut. Yang kedua ini ada posternya Blade Runner. Nah, di Blade Runner ini dia pakai color teori yang complementary. Ini bisa kita lihat dia ada pemilihan warna oranye dan disandingkan sama warna biru. Nah, ini kan kalau teman-teman ya dengan pemilihan kontras yang baik juga itu tuh dua warna ini tuh saling mendukung sama-sama apa satu sama lain dan pop up dan enak gitu loh dilihatnya. Oke. Dan lanjut, ini yang kedua ini ada poster time. Nah, di poster time ini dia pakai color teori yang triadic. Ini dia ngambil warna ungu, hijau, dan warna kuning. Mungkin ini ada aksen-aksen lainnya juga. Nah,
kalau aku lihat dari apa ya komposisi warnanya, aku suka-suka aja dan ya emang balance aja, nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang terlalu mendominasi juga gitu. Jadi semuanya tuh selaras. Dan yang terakhir ini adalah contoh penggunaan dari monochromatic color theory. Nah, ini dia ini sebenarnya cover buku. Dia tuh pakai warna biru aja sebenarnya. Ini kan jadinya ada dari biru muda, biru biru tua, terus ada yang tua banget gitu. Aku ngerasa ini kayak kesannya clean karena adanya cuma satu warna doang, terus kesannya juga simple gitu. Nah, good color and contrast makes a readable design. Jadi pemilihan color dan kontras yang baik itu bakal membuat poster kita itu lebih mudah terbaca. Nah, misal teman-teman masih bingung nih, aduh tapi color sama kontras yang baik itu rasionya kayak gimana sih? Atau bukan hanya rasio, atau mungkin yang tadi sebelumnya masih bingung size yang baik yang bisa terbaca oleh audiens itu tuh rasionya kayak gimana sih? Nah, di sini W3C itu ngebuat namanya WCAG atau Web Content Accessibility Guidelines. Nah, ini di sini WCAG itu ada kumpulan panduan ya gimana cara membuat web konten yang lebih aksesibel untuk orang-orang yang memiliki disabilitas. Dan ini bisa kita aplikasiin juga saat kita membuat komposisi di poster gitu. Nah, nanti teman-teman ini bisa cari aja di Google langsung WCAG gitu. Biasanya dia muncul paling atas gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan teman-teman ngerasa terlalu banyak baca guideline saya itu, ya emang banyak banget. Ini untuk nentuin color dan kontras, ini aku nemu tools ini di userway.org. Ini dia tuh fungsinya buat tahu apakah kontras rasio kita itu udah baik apa belum. Nah, misal nih teman-teman ini bisa milih ya foreground color-nya apa, terus background color-nya apa. Nah, nanti dia bakal mensimulasikan, nah di sini bakal ngesimulasiin warna penggunaan warna kita ke sampel teksnya di sini. Dan di sini juga dia ngeluarin kontras rasio yang udah sesuai sama guideline-nya yang WCAG itu. Nah, di sini juga ada hasil result dari panduan WCAG-nya. Misal contohnya ini aku ngambil warna foreground atau yang buat tulisannya ini warna Warna kulit ya, warna krem, sama background-nya ini warna ungu tua. Ini rasionya itu sudah baik dan bisa kita lihat kalau normal teks itu di level AA-nya itu dia pas dan di level AAA-nya juga itu dia pas. Atau ACC lah gitu. Di larger text-nya juga iya, dan di non-text elemennya juga iya. Nah, ini yang paling terakhir adalah tentang white space and simplicity. Nah, kita kalau bisa saat membuat sebuah poster itu memperhatikan white space atau negative space atau kayak breathable area gitu. Nah, supaya apa? Supaya kita tuh menghindari reader kita ngerasa jenuh sama poster kita. Misal kayak kita buat poster yang terlalu dempet-dempet banget gitu. Itu kan selain nggak menarik juga ya, itu kan bikin capek bacanya gitu. Nah, dari si white space ini, dia tuh bikin poster kita itu lebih terfokus kepada salah satu kepada satu elemennya gitu dalam sebuah poster. Nah, itu kira-kira ya hal-hal yang patut diperhatikan dalam kita menentukan komposisi dan desain. Ya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan.